Nah baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya perkenalkan saya Abdul Aziz dengan NIM 232020 3886 208114. Dan sebelumnya dan yang terhormat pula Bapak Dr. Usman Noel SAG MAG selaku dosen pada mata kuliah perencanaan pembelajaran yang telah mengamanahkan kepada kami untuk membuat suatu tugas individu yang ini membuat video presentasi per individu, yang dimana saya diamanahkan untuk memaparkan materi yang pertama, yakni pengertian sumber bahan ajar itu sendiri, yang dimana perlu kita ketahui teman-teman sekalian bahwasanya sumber ajar adalah salah satu ilmu yang diperoleh ketika proses pembelajaran yang didapatkan. Sedangkan bahan ajar adalah salah satu bentuk bahan yang dimana bahan ini diperlukan untuk proses yang dapat membantu suatu guru maupun instruktur yang ada di sekolah dalam proses belajar dan mengajar. Nah, berikut adalah salah satu pemaparan materi lebih jelasnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita kirimkan salawat dan salawat kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Jadi saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi tentang pengertian sumber bahan ajar. Yang dimana sumber bahan ajar ini merupakan tempat di mana bahan ajar yang kita diperoleh. Sedangkan bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu baik itu guru maupun instruktur lainnya yang ada di sebuah sekolah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Bahan ajar yang dimaksud ini adalah bisa merupakan bahan tertulis, bahan ajar yang diberikan kepada peserta didik yang perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, jadi sumber bahan ajar ini adalah salah satu bahan yang diperlukan atau salah satu bahan yang dapat membantu seorang guru maupun instruktur yang ada di sekolah untuk bagaimana mereka membantu untuk meningkatkan pembelajaran kepada peserta didik. Dengan bahan ajar yang memungkinkan kita dapat mempelajari suatu kompetensi, yang dimana kompetensi itu mengacu kepada kompetensi dasar secara turut dan sistematis, sehingga secara akumulatif mampu menyelesaikan kompetensi secara utuh dan terpadu. Bahan ajaran misalnya mengacu kepada kita harus memilih berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dengan bahan ajar ini kita dapat menjadikan sumber bahan ajar ini untuk memperoleh pendidikan yang layak untuk diajarkan kepada peserta didik. Dan sumber bahan ajar itu sendiri adalah sumber di mana guru dapat memperoleh bahan untuk mengajar atau memperoleh belajar dan mengajar. Sumber tersebut adalah dalam bentuk buku. Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan oleh pengarangnya. Isi buku tersebut didapatkan berbagai cara, misalnya hasil penelitian, hasil pengamatan, rekapitulasi pengalaman, autobiografi, atau hasil imajinasi seorang yang disebut dengan fiksi. Yang dimana buku sebagai sumber bahan ajar yang merupakan buku yang berisi suatu ilmu, pengetahuan, hasil
hasil analisasi terhadap kurikulum yang dalam PT tulisan. Buku yang baik adalah buku yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti, disajikan secara menarik dan dilengkapi dengan gambar dan keterangannya. Isi buku juga menggambarkan suatu yang sesuai dengan ide penulisnya. Buku pelajaran berisi tentang ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh peserta didik atau pendidik itu sendiri untuk belajar. Jadi sumber penting dari bahan ajar itu adalah kita mengacu kepada buku itu sendiri, yang dimana buku ini adalah salah satu metode yang paling efektif yang digunakan oleh salah satu peserta didik untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Demikianlah presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, itulah tadi sedikit pemaparan materi yang saya sempat sampaikan di ruangan. Dan sebelum saya menutup video saya pribadi, saya sekedar menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya tadi dalam suatu proses pembelajaran. Apabila prosedur yang keempat ini, yang pertama adalah revisi, dan kedua perencanaan, dan ketiga adalah pengembangan, evaluasi, dan analisis. Yang dimana pertanyaan ini mencangkup tentang apabila dari kelima aspek atau 5 prosedur itu sendiri salah satunya tidak berjalan, apakah dalam proses suatu pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik atau efektif. Nah, menurut sepengetahuan saya bahwasanya jika dalam hal itu jika dalam itu kelima atau salah satu dari kelima itu tidak digunakan atau tidak berjalan, maka proses pembelajaran ini sangat sulit atau tidak berjalan dengan baik. Karena yang dimana kita beralih dulu ke revisi, yang dimana revisi ini adalah satu metode yang dilakukan oleh guru untuk bagaimana mengelola suatu proses pembelajaran yang kemudian dilakukan. Dan yang kedua adalah perancangan. Nah, yang mana perencanaan ini adalah salah satu metode yang dilakukan oleh seorang guru maupun instruktur yang ada di sekolah, bagaimana mereka merancang suatu materi yang lebih efektif, bagaimana mereka merancang suatu metode pembelajaran efektif yang kemudian mereka terapkan di siswa-siswa mereka. Dan yang ketiga adalah revisi. Ini adalah yang keempat adalah analisis, yang dimana analisis ini mencakup tentang bagaimana seorang guru ini dapat menggunakan suatu ide pikiran mereka kepada seorang siswa, yang dimana siswa ini akan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah evaluasi, yang dimana evaluasi ini adalah salah satu metode yang paling efektif atau lebih penting dari kelima hal ini, karena evaluasi adalah salah satu metode yang dilakukan oleh seluruh guru maupun instruktur yang ada di sekolah untuk mengetahui sampai di mana proses atau sampai di mana proses pembelajaran ini dapat dipahami oleh siswa tersebut. Itulah pemaparan dari saya atas nama Abdul Aziz. Sekian materi yang saya sempat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.